Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, senantiasa kita di dalam pemeliharaan Tuhan pada Jumat pagi ini, tanggal 22 September 2023. Kita bersuka cita di dalam Yesus, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan peperangan. Seperti nanti kalau kita baca dalam kitab Daniel pasal 11, banyak peperangan. Oh haleluya, hidup ini sebuah peperangan. Memang sudah saya katakan, kitab Daniel ini nanti mencerminkan kehidupan yang akan datang. Bahwa kalau kitab Daniel diberikan penglihatan-penglihatan, itu demikianlah buat kita semua mempersiapkan diri menghadapi tantangan hidup yang penuh dengan peperangan ini. Bersama dengan Yesus kita tampil lebih dari pemenang. Oleh karena itu pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar kita hancur, di luar Tuhan kita gagal, di luar Tuhan kita akan mendapatkan jalan buntu, jalan sesat. Tapi bersama Yesus kita mendapatkan jalan kebenaran dan kehidupan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Tema firman Tuhan kita baca nanti di dalam Daniel pasal 11. Dari ayat yang 1 sudah dikatakan, aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya. Amin. Yaitu Tuhan senantiasa menyertai kita, mendampingi kita, memberikan kekuatan buat kita. Karena kita adalah anak raja di atas segala raja. Dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, kita berharga, kita mulia oleh karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Ku menang bersama dengan Yesus. Kita tampil lebih dari pemenang. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Yesus bangkit, amin, haleluya, haleluya. Yesus hidup, haleluya. Yesus naik ke surga, Dia akan datang kembali, amin, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan, amin, haleluya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, amin, haleluya, haleluya. Yesus bangkit, haleluya, haleluya. Yesus hidup, amin, haleluya. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan, amin, haleluya. Dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang, orang yang sudah menang oleh Dia yang mengasihi kita, amin, haleluya, haleluya. Yesus bangkit, haleluya. Yesus hidup, haleluya, haleluya. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, amin, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, amin, haleluya, haleluya. Yesus bangkit, haleluya. Yesus hidup, amin, haleluya. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, amin, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan.
kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang, ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan pikiranku, sucikanlah hatiku. Urapi kami semua untuk kami baca firman Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa kami Bapa. Ampunilah semua salah kami. Roh Kudus, ajar kami, ingatkan kami Bapa, untuk kami bawa di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tanggal berganti, hari bertambah terus. Bulan nanti akan bulan Oktober. Tidak selamanya kita bulan September. Suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa di surga Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita mau setia. Jaga kesetiaan. Jaga kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Karena janji Tuhan, firman Tuhan pagi ini, aku juga akan mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya. Siapa itu? Mari kita buka. Firman Tuhan katakan tadi dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Oleh karena Yesus kita tampil lebih dari pemenang. Kalau bukan dari Yesus siapa lagi sudah? Karena Yesus sudah membuktikan sudah menang atas maut. Dan Tuhan hidup. Dan Yesus naik ke surga. Dan Roh Kudus turun janji kepada kita. Penyertaan Tuhan. Roh Kudus berjanji akan menyertai engkau. Penolong akan menyertai engkau selama-lamanya. Sampai kita berjumpa dengan Yesus. Bersuka cita. Hidup penuh dengan tantangan. Hidup penuh dengan peperangan. Tapi jangan lupa bersama dengan Yesus. Kalau bersama dengan Yesus, persoalan apapun, seberat apapun, Sadra, Mesak, Abednego, biarpun dilempar dalam dapur api 7 kali panas, dipikir oleh Raja Nebukadnezar mati pasti, tapi ternyata ada pribadi yang sempurna yang menyertai Sadra, Mesak, Abednego. Daniel disertai Tuhan, biarpun masuk ke gua singa, tapi karena ada malaikat Tuhan diperintahkan, ada kemenangan. Demikian kehidupan kita. Kalau kita melangkah bersama dengan Yesus, kita akan tampil lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mau baca kitab Daniel pasal yang 11 atas rahmat anugerah Tuhan. Pagi ini sudah baca pasal 11. Tapi pasal 11 ini panjang sudah ya. Tidak bisa selesai hari ini. Tapi kita lanjutkan nanti malam dan selanjutnya mungkin sampai besok sudah. Karena ada berapa ayat banyak ini. Pasal 11 ini panjang sampai 45 ayat saudara ya. Dan puji Tuhan nanti akan berakhir Daniel pasal
12 dan lanjutkan nanti kita untuk kitab Hosea. Puji Tuhan, terus kita setia sampai Tuhan sudah datang kembali ya. Dan nomor satu, Bapak Ibu, mintalah sama Tuhan Yesus pengertian ya, bukan dari pendeta. Saya hanya sebentar, sepintas yang saya mengetahui, kemampuan seperti Daniel, dikasih penglihatan ya. Manusia tidak ada yang sempurna Tuhan Yesus ya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semangat, terus gali firman Tuhan ya. Tanya dengan hamba-hamba Tuhan ya. Tanya dengan Tuhan Yesus nomor satu. Ya, tapi jangan tanya sama setan ya. Setan itu kerajaan sesat itu. Ya, semua akan dicambakan ke dalam neraka, Saudara ya. Seperti yang sudah kita baca itu ya, bahwa ada kerajaan orang Persia ya, yang akan menentang Daniel di situ selama 21 hari. Ya, itu iblis yang menentang, menghalangi Daniel. Termasuk dalam kehidupan kita. Kehidupan kita tidak terlepas dari peperangan. Lawan kita si iblis itu selalu menentang kebenaran. Hidupnya tidak ada kebenaran. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, tidak ada kebenaran dalam kehidupan iblis, tapi adalah bapa pembohong. Tapi Yesus adalah sumber kebenaran dan kita ada di dalam yang benar. Mari kita membaca Daniel pasal 11 ayat 1 dulu saya mau baca. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Haleluya, puji Tuhan. Ayat pertama nih sudah dikatakan, seperti dahulu juga aku mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya. Siapa itu? Itulah malaikat Mikael dan malaikat Gabriel yang mendampingi Daniel. Demikian kehidupan kita sama. Perintah Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 11. Tuhan kan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga setiap langkah hidup kita. Oleh itu perlu kita dekat dengan Tuhan, supaya malaikat Tuhan, Yesus, Roh Kudus, firman Allah lengkap, saudara ya. Kita hidup dibentengi, diselimuti, dimeteraikan kita oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita tampil lebih dari pemenang. Nah, sekarang saya mau baca ayat yang kedua, saudara ya. Ayat yang kedua dikatakan, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Kalau kita lihat sini ayat yang kedua dikatakan, aku akan memberitahukan kabarmu hal yang benar. Hal yang benar adalah sebuah nubuatan yang berisi garis besar peristiwa-peristiwa penting yang membawa kepada naiknya Antiochus Epiphanes, penguasa Yunani yang mencemarkan bait suci, saudara ya. Jadi Persia akan memiliki 3 raja lagi kalau kita lihat ini ya. Oleh itu mari kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Supaya Roh Kudus akan menyertai kita. Sebab tanpa Tuhan kita tidak mampu, saudara ya. Terus ayat yang ketiga, kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar ya, dan akan berbuat sekeenaknya. Ayat yang keempat, tapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit, jatuh bukan kepada keturunannya dan tanpa kekuasaannya seperti yang dipunyainya, sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang lain daripada orang-orang inti. Kalau kita lihat sini ya, ayat ketiga, raja yang gagah perkasa yang dimaksud adalah Alexander Agung, memerintah pada waktu tahun sekitarnya 336 sampai 323 sebelum Masehi, yang wafat runtuh pada puncak kekuasaannya. Kerajaannya tidak diwarisi oleh keturunannya, melainkan dibagi di antara 4 panglimanya ya. Kalau kita lihat sini, terus kalau kita lihat sini ya, 3-4 raja itu kalau kita lihat sini, di situ ada kerajaan Raja Darius. Ini kan ada 3 raja disebut, ada 3 raja, 4 raja, saudara. Jadi itu satu Raja Darius 1 ya, dan kedua Raja Ahasveros, dan juga Raja Artasasta, saudara. Jadi ada 4 ya, saudara ya, sampai Raja Ahasveros di situ ya. Jadi kita di sini bisa mengerti ini bicara kerajaan-kerajaan, saudara ya. Jadi kita mungkin bingung, itu bicara sejarah ya, bicara sejarah ya. Terus berikutnya saya mau baca ayat yang kelima, saudara. Ayat kelima, maka raja negeri selatan akan menjadi kuat, tapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya,
dan orang yang memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Raja negeri selatan itu bicara kerajaan Mesir, saudara. Itu kerajaan Mesir, ya. Ini bicara sejarah. Terus ayat ke-6, beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu. Putri raja negeri selatan akan datang kepada raja negeri utara untuk mengadakan persetujuan, tapi putri itu tidak berhasil. Juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan. Demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak dilahirkannya, dan orang yang mengawininya. Jadi jelas di sini putri raja negeri selatan setelah beberapa tahun bernikah namanya, saudara. Putri Ptolemeus kedua, Philadelphus, dan Raja Mesir yang memerintah pada tahun 285 sampai 246 sebelum Masehi. Ini bicara kitab sejarah, saudara. Sejarah kerajaannya. Menikah dengan Antiochus II, Theos, yang memerintah tahun 261 sampai 246 sebelum Masehi, ya. Raja negeri utara itu menceraikan dia. Raja negeri utara itu raja Syria, saudara, ya. Jadi beda, ya. Raja negeri selatan itu bicara Mesir, raja bagian selatan itu raja Syria, ya. Jadi panjang ceritanya, saudara. Terus kita mau baca ayat 7 sampai 9, ya. Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang sakar dengan putri itu menggantikan orang itu, dan orang yang akan bergerak maju melawan tentara raja negeri utara dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa. Terus saya mau baca sampai ayat 9. Bahwa dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jaran ke Mesir. Lalu berapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan raja negeri utara. Jadi saya katakan raja negara itu Syria, ya. Terus berikutnya ayat 9. Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan raja negeri selatan, tapi kemudian pulang ke dirinya sendiri. Jadi raja Syria berperang dengan raja Mesir, ya. Suatu tunas yang berakar dengan putri itu, yang dimaksud adalah adik laki-laki Berenike, Ptolemeus III, Ergotus dari Mesir, yang memerintah tahun 246 sampai 221 sebelum Masehi. Jadi ini bicara kerajaan-kerajaan, saudara, sejarah, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ingat-ingat karena ini bicara sejarah kerajaan-kerajaan, saudara. Terus berikutnya ayat 10 sampai 12. Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar. Lalu salah seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia, menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah, dan pada serbuan yang kedua kalinya akan sampai ke benteng musuhnya. Maka menggeramlah raja negeri selatan itu, lalu maju berperang melawan raja negeri utara yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar, dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya. Sudah saya katakan tadi, di sini bicara peperangan. Utara Syria melawan Mesir. Dalam dunia ini penuh dengan peperangan. Seperti dalam Efesus 6 ayat 12. Bahwa kita ini bukan peperangan melawan darah daging, melawan peperangan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan roh jahat udara. Jadi jelas kita sendiri harus siap. Maka pentingnya kita dekat dengan Tuhan supaya kita siap tampil lebih dari pemenang. Berikutnya saya mau baca ayat yang 12 sampai 16. Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah. Walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang, dia tidak akan punya kekuatan. Lalu untuk kedua kalinya raja negeri utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar, lebih besar dari yang pertama. Dan berapa tahun kemudian ia akan bergerak maju melawan dia dengan tentara yang besar dan dengan banyak perlengkapan perang. Pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan raja negeri selatan, lawan Mesir, saudara, ya. Juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tapi mereka akan tergelincir. Ayat 15 sampai 16. Maka raja negeri utara itu, Syria itu, akan datang mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng. Dan antara negeri selatan tidak akan dapat bertahan, juga pasukan-pasukan pilihannya, sekalipun ya tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan. Ada belas yang terakhir. Sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekenak hati, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai, dan seluruhnya akan ada di dalam kekuasaannya. Tanah permai ini adalah tanah Palestina, saudara. Yang saat ini Palestina ini disebut tanah permai. Demikian firman Tuhan. Kita lanjutkan lagi
Ya, nanti malam di ayat 17 dan berikutnya, ini Bapak Ibu memang agak sedikit pusing. Saya sendiri kalau lihat ini tahun-tahunnya di sini harus baca buku. Itu bicara tentang historical kerajaan-kerajaan zaman masa lalu. Yang penting di sini intinya bahwa hidup Daniel pada waktu dikasih tahu nubuatan akan terjadi peperangan-peperangan, dan kata firman Tuhan, apapun yang sudah dibuat oleh Daniel itu akan terjadi yang berkaitan dengan saat ini. Apa saat ini? Yaitu menghadapi peperangan. Ini buktinya Ukraina lawan Mesir, lawan Rusia tidak pernah berhenti. Itu jangan-jangan sampai nanti bisa pecah perang dunia ketiga. Itu secara daging, ya, terjadi peperangan. Rohani berarti peperangan rohani kita melawan diri kita sendiri. The greatest enemy is in ourselves. Musuh terbesar dalam kehidupan kita. Kita tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Itu peperangan rohani. Kita singkirkan dalam nama Yesus. Maka kita latih diri kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita bersama dengan Yesus, sesuai dengan pujian, kita akan tampil lebih dari pemenang. Sesuai dengan firman Tuhan yang saya bacakan tadi, Rom 8 ayat 37, bahwa kita akan tampil lebih dari para orang menang karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Maka pentingnya kita saat ini, kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Dekatlah bersama dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan dalam Mazmur 62, 2 dan 3, hanya dekat Allah saja kita akan tampil lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Tuhan memberkati. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Amin, haleluya. Haleluya, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau kita tadi sudah baca peperangan demi peperangan, percaya sesuai dengan ayat yang pertama, aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yaitu Tuhan Yesus bersama kita. Kita tidak terlepas dari peperangan-peperangan, tapi percaya Tuhan Yesus bersama kita. Asal kita mendekat bersama dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja, kita akan tampil lebih dari pemenang. Dan jadilah pelaku firman. Jadilah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.